Keyakinan umum umat Islam tentang turunnya Nabi Isa ke bumi pada akhir zaman, merupakan topik yang sering dibahas dan diperdebatkan. Namun, dalam video ini akan disajikan analisis kritis, yang mendukung pernyataan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Sebelumnya, telah dibahas dua tema yang secara otomatis menolak keyakinan tersebut, yaitu tema pertama bahwa Nabi Isa sudah wafat, dan tema kedua bahwa beliau tidak diangkat ke langit. Namun, demi kekompletan informasi, mari kita kumpulkan lagi pengetahuan yang mendukung pernyataan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Keyakinan umum umat Islam tentang turunnya Nabi Isa ke bumi pada hari kiamat telah menjadi bagian integral dari pemahaman agama. Namun, beberapa ulama menolak keyakinan ini dengan argumentasi yang kuat. Mereka berpendapat bahwa keyakinan ini bertentangan dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama adalah keraguan terhadap keaslian hadits-hadits yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa. Mereka berpendapat bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa tidak memiliki status syahih, dan keyakinan akan turunnya Nabi Isa tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Mereka berdalih bahwa keyakinan ini bertentangan dengan firman Allah. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa gagasan tentang turunnya Nabi Isa merupakan pengaruh dari ajaran Yahudi dan Kristen terhadap Islam. Mereka berpendapat bahwa pemahaman ini tidak didasarkan pada ajaran Al-Quran yang menjadi sumber utama keyakinan umat Islam. Terdapat pula pandangan yang berbeda dalam pemahaman ini. Beberapa ulama seperti Hamka dan Rashid Ridho menyampaikan pendapat yang berbeda terkait interpretasi ayat-ayat turunnya Nabi Isa. Hamka setuju dengan pendapat Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani yang menyatakan bahwa kata mutawaffika berarti menyempurnakan ajal dan meninggal secara alami. Dia juga mengutip pendapat Rashid Ridho ketika ditanya tentang keadaan Nabi Isa, di mana Rashid Ridho menjelaskan bahwa tidak ada ayat yang tegas dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit dengan tubuh dan nyawa, serta hidup di sana seperti di dunia ini. Argumen ini menekankan bahwa tidak ada dasar yang kuat dalam Al-Quran untuk meyakini bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, lalu kemudian turun kembali ke bumi secara fisik. Pendapat ini juga menyoroti bahwa gagasan tentang turunnya Nabi Isa secara fisik dapat dipengaruhi oleh ajaran agama-agama lain dan tidak selaras dengan ajaran Islam. Menurut Al-Quran, tidak ada indikasi yang tegas bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi dengan tubuh dan nyawa. Keyakinan ini lebih dipengaruhi oleh hadits-hadits yang berkembang dalam tradisi Islam. Hadits-hadits yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa menjadi salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung keyakinan umum umat Islam tentang kedatangan beliau di akhir zaman. Dalam hadits ini, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, Isa akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal, dan kaum muslimin mensyalatinya." Hadits ini sering dikutip sebagai bukti bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi di akhir zaman. Namun penting untuk memperhatikan bahwa dalam konteks hadits ini, tidak ada penegasan bahwa Nabi Isa akan turun secara fisik dengan tubuh dan nyawa, seperti ketika beliau pertama kali diutus. Dalam hadits ini, peran Nabi Isa lebih terkait dengan perang melawan musuh-musuh Islam, menghancurkan simbol-simbol non-Islam, dan memperkuat agama Islam. Interpretasi harfiah tentang menghancurkan salib dan membunuh babi perlu diperhatikan secara hati-hati, karena bisa jadi mereka memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Dalam melihat bantahan terhadap keyakinan turunnya Nabi Isa ke bumi, terdapat beberapa sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa argumen yang menyajikan bantahan terhadap keyakinan tersebut. Pertama, Nabi Isa bersaksi di akhirat, bukan turun kembali ke bumi. Sebagian ulama dan penafsir Al-Quran berpendapat bahwa Nabi Isa tidak akan turun kembali ke bumi, melainkan akan bersaksi di akhirat. Salah satu referensi yang mendukung pandangan ini adalah ayat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi bagi ahli kitab di hari kiamat alias di akhirat, bukan turun kembali ke bumi. Kedua, kesaksian yang paling benar terjadi di akhirat. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menegaskan bahwa pada hari kiamat, saksi-saksi akan muncul untuk memberikan kesaksian yang benar. Referensi yang mendukung pandangan ini adalah Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89. Ingatlah hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat, saksi-saksi akan muncul dari para rasul yang turun-temurun, sesuai dengan umat yang dibimbingnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian yang paling benar akan terungkap di akhirat, bukan dengan turunnya Nabi Isa ke bumi. Keyakinan tentang turunnya Nabi Isa bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam agama, seperti konsep tentang penutup para nabi dengan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ali Imran 144 menyatakan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun disebutkan bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat baru, justru hal ini bertentangan dengan hadits lain yang menyebut bahwa Nabi Isa akan mematahkan salib-salib, membantai babi, dan menghapus jizyah. Bahkan ketika Nabi Isa menghapus jizyah, akan menentang hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 29 yang mengatur tentang jizyah. Pertanyaannya adalah, bukankah hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk membatalkan ayat dalam Al-Quran? Mengapa Nabi Isa dikatakan membatalkan ayat tersebut? Jika menyebut Nabi Isa adalah Tuhan kedua, justru malah bertentangan dengan akidah utama dalam Islam. Selanjutnya, hadits yang menyebutkan membunuh babi juga menimbulkan ketidakjelasan tujuannya. Dalam Islam, yang diharamkan adalah memakan daging babi, bukan berarti harus membantai babi. Tindakan membunuh babi secara massal, justru bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan makhluk hidup di dalamnya. Demikian pula dengan menghancurkan salib, pertanyaannya adalah, mengapa hanya salib yang menjadi sasaran? Mengapa tidak juga menghancurkan patung atau lambang-lambang agama lainnya? Hal ini bisa dicurigai, adanya bau-bau politik pada era Abbasiyah sampai terjadinya perang salib. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa makna yang terkandung dalam tulisan-tulisan tersebut adalah simbolis atau puitis, yang bahkan telah ada sebelumnya dalam Bible. Sebagai contoh, babi bukanlah arti hurufiah, melainkan lambang kenajisan, simbol dari sifat-sifat negatif seperti kebebalan dan penghujatan terhadap Tuhan. Demikian pula dengan menghapus jizyah, maknanya bukan secara harfiah menghapus pajak. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim di masa lalu. Jika jizyah dianggap buruk, siapapun bisa menghapusnya, dan tidak perlu menunggu turunnya Nabi Isa untuk itu. Karena ketika kita hanya menunggu, dan membiarkan kezoliman merajalela, justru kitalah yang mendapat dosa. Beberapa ulama juga berpendapat, bahwa keyakinan tentang turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan syubhat, atau kerancuan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Bahkan pada kitab hadits tertua, yakni Al-Muwatta Malik, tidak ditemukan kisah tentang Nabi Isa kembali ke bumi. Ditambah lagi, informasi lokasi turunnya Nabi Isa juga sangat spesifik. Hal ini bisa dicurigai, bahwa ada semacam penggiringan pengkultusan suatu wilayah tertentu, maka dari itu haditsnya harus diseleksi lagi. Beberapa ulama juga mencermati pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya oleh seorang muslim. Mereka menyoroti, bahwa ayat-ayat tersebut tidak secara tegas mendukung keyakinan, bahwa Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan keyakinan ini, adalah Az-Zuhruf ayat 61, yang biasanya diterjemahkan sebagai, dan sesungguhnya, dalam kurung Isa, menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Namun, ada argumen yang diajukan, bahwa terjemahan tersebut bisa seharusnya, dan sesungguhnya turunnya malaikat-malaikat itu, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mengapa artinya bisa jadi malaikat?
Argumen ini didasarkan pada konteks ayat sebelumnya, Az-Zuhruf ayat 60, yang menyebutkan tentang turunnya malaikat-malaikat sebagai pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, pemahaman ini menyoroti, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat disampaikan oleh malaikat-malaikat, bukan oleh turunnya Nabi Isa ke bumi. Sekarang mari kita lihat bukti, bahwa penafsiran tentang turunnya Nabi Isa dipengaruhi oleh agama lain. Dalam Alkitab, terdapat berbagai catatan tentang Yesus dan kisahnya, termasuk kelahiran, kehidupan, dan kematiannya. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan kedatangan kembali Nabi Isa ke bumi bervariasi di antara aliran dan denominasi Kristen. Sebagian besar aliran Kristen meyakini bahwa Yesus akan kembali ke bumi pada akhir zaman, untuk memenuhi perannya sebagai hakim dan raja, yang memerintah dalam kerajaan Allah yang kekal. Keyakinan ini didasarkan pada ayat-ayat seperti Matius 24 ayat 30, yang menyebutkan tentang kedatangan Yesus dengan kemuliaannya. Namun ada juga penafsiran alternatif, yang menganggap ayat-ayat tersebut sebagai simbolik atau alegoris, dan bukan sebagai peristiwa harfiah. Beberapa penafsir Alkitab memandang kedatangan Yesus sebagai manifestasi rohani yang terjadi di dalam hati manusia, atau sebagai kedatangannya melalui karya Roh Kudus. Dalam perspektif Bahai, yang merupakan agama yang berakar dari Islam, juga terdapat pandangan yang berbeda terkait Nabi Isa. Bahai mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang penting, namun pemahaman mereka tentang peristiwa dan makna kembalinya Nabi Isa ke bumi memiliki perbedaan signifikan dengan keyakinan umat Islam. Menurut ajaran Bahai, kembalinya Nabi Isa tidak dimaknai secara harfiah sebagai kedatangan fisik beliau ke bumi. Mereka memandang, kembalinya Nabi Isa sebagai manifestasi rohani dari nilai-nilai dan ajaran yang diusungnya, yang akan mempengaruhi manusia secara universal. Kesimpulannya, meskipun pemahaman umum umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa akan turun lagi ke bumi, terdapat bukti dan argumen yang menunjukkan sebaliknya. Meskipun terdapat hadits-hadits yang dipercaya oleh sebagian umat Islam sebagai bukti turunnya Nabi Isa, perlu diperhatikan bahwa makna matan hadits tersebut harus dipertimbangkan. Dalam beberapa hadits, seperti hadits tentang menghapus jizyah, membunuh babi, dan menghancurkan salib, terdapat pertentangan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti yang ada, menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam menghentikan setiap kezoliman yang terjadi, bukan membiarkannya sambil menunggu Nabi Isa turun, lalu beralasan kalau itu bukan tugas kita.